Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, karena memang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa dialog interaktif pagi ini kami sudah eh, kedatangan narasumber, yaitu Dr. Igede Agus Aprianta SPPD dengan topik cegah ISPA di musim pancaroba. Selamat pagi Dr. Apri. Ya, pagi Mbak Irna. Om Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar dok? Baik-baik. Salam sehat selalu. Ya, betul. Ini emang bener ya dok ya, ini udah mulai musim pancaroba. Karena tadi juga kita dengar di BMKG bahwa beberapa wilayah di Bali ya, walaupun di Buleleng ini atau Singarja belum, tapi di tempat lain sudah mulai hujan. Nah, ini ternyata untuk ISPA di musim pancaroba ini bisa terjadi ya hitungannya ya. Ya, betul. Jadi memang kalau kita bilang ISPA memang banyak. Memang kalau di daerah kita Indonesia tropik ya, hampir bisa memang sepanjang tahun, tapi memang perubahan musim ke pancaroba biasanya diikuti juga biasanya banyak mutasi dari virus. Jadi makanya kenapa sekarang anak-anak, remaja bahkan dewasa banyak yang kita ketemu batuk pilek, sesak gitu. Karena ini kalau boleh dikatakan musim pancaroba merupakan kondisi transisi ya, atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Bener banget ya dok. Karena kemarin kita sempat merasakan yang panas berkepanjangan atau kemarau. Nah sekarang udah mulai mendung-mendung nih dok. Pagi yang mendung tuh hari pagi yang mendung walaupun belum tentu hujan ya dok ya. Oke dok, silakan deh dok untuk menyampaikan kepada pendengar seperti apa sebenarnya pencegahan ISPA di musim pancaroba. Ya. Selamat Mungkin pagi awalnya untuk pendengar Pro RRI Pro sekalian. 1. Pro 1 ya. Jadi kalau kita bilang ISPA apa sebenarnya? ISPA jadi ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut sebenarnya. Oke. Ya. Isi akut ya dok akut, ya. Ada akut itu di bawah 1 minggu biasanya. Jadi ISPA ini sebenarnya ada dua, kita bagi secara garis besar. ISPA bagian atas, ISPA bagian bawah. Jadi sebenarnya ya. Kalau bagian atas itu biasanya dari hidung, kemudian ada yang namanya kita punya di sekitar pipi, di dahi, itu namanya sinus. Kalau mungkin dengar ada saya kena sinusitis, nah itu jadi ada peradangan di sana, sampai di laring atau tempat daerah pita suara. THT hitungannya ya dok THT ya. Oke siap. Tuh. Jadi itu yang masuk bagian atas. Kalau ISPA bagian bawah itu ke bawah lagi, dari trakea atau pipa suara sampai istilahnya cabang paru-paru sampai di parenkimnya atau bagian terkecil dari paru-paru, itu lebih banyak lagi. Ada namanya kita sebut bronkiolitis, bronkitis, sampai pneumonia atau penyakit radang paru. Jadi seperti kalau terakhir yang kita heboh sekali, kita ingat pandemi COVID, itu banyak pneumonia istilahnya. Nah, itu termasuk ISPA bagian bawah. Itu termasuk juga ISPA ya, termasuk ISPA ya sebenarnya ya. Tapi bagian yang lebih bawah ya. Jadi kalau pencegahannya sendiri ya kita mungkin dari zaman COVID udah banyak ditekankan bahwa apa? Ingat cuci tangan. Ya, makanya sekarang rasanya di hampir semua tempat publik, di rumah sakit apalagi terutama itu selalu ditekankan cuci tangan. Ya, cuci tangan setiap selesai menyentuh apapun, melakukan aktivitas, terutama ya apakah bersin, terutama lagi bersin atau batuk, tangan kita nutup, ya sebaiknya cuci tangan untuk mencegah apa? Penyebaran dari virus itu masuk lagi ke organ tubuh kita. Kadang-kadang kan sering habis bersin nggak cuci tangan, kucek-kucek mata, kucek-kucek hidung, ya kan berpotensi. Kemudian jelas etika batuk, etika bersin harus, jadi jangan bersin muka orang disemprot gitu ya. Jadi tutup dengan telapak tangan atau pakai siku, baju ya, atau mungkin kalau bawa tisu tisu. Terakhir tidak kalah pentingnya, ini kan yang heboh terakhir di daerah mana ya, Malang yang terbakar hutannya, Bromonya. Bromo, kemudian kita lihat juga kebakaran hutan di daerah Kalimantan. Jadi asap jelas, asap dari sisa pembakaran, asap knalpot. Jadi jangan kira sekarang setelah COVID selesai, ya udah nggak usah pakai masker dah gitu. Kalau saya tetap. Saya juga. Jadi tetap untuk polusi dari asap kendaraan itu jelas itu mempermudah kita untuk terkena ISPA. Dan rokok, baik itu rokok yang tradisional atau electric vape, itu ya sebaiknya dihindari. Karena ya yang tahu kita sudah tahu pun kadang
masih suka masih. menyepelekan ya Ya, hitungannya ya. Sama seperti yang misalnya membakar sampah sembarangan ya, itu kan. betul. Ya, Padahal tetangga juga mungkin punya penyakit yang yang tidak lain. nyaman, Ya, tapi tetap aja dilakukan. Padahal memang ada aturannya sendiri ya untuk ya, membakar sampah ya, Dok ya. betul. Baik, jadi kalau ngomongin lagi soal ISPA, sebenarnya ISPA ini kan bisa dikena, maksudnya bisa pasiennya dari usia berapa sampai berapa tadi pastinya? Dari Ya, balitanya tuh kalau umur berapa? ya bahkan sekarang ya kadang-kadang beberapa yang orang tuanya merokok itu Oh, oke. umur beberapa bulan, 1-2 Bisa bulan kena. sudah bisa. Jadi Oke. jangan salah, di rumah sakit sering masih di bawah 3 bulan udah opname masuk ruang ICU karena apa? Sesak gitu. Padahal logikanya kan anak-anak Tidak. tidak ya harusnya Iya. ya. Nah, jadi setelah kita cari tahu, oh bapaknya merokok. Jadi habis merokok, habis itu gendong anak, ya kan? Kita nggak tahu ya Pakaiannya pakaian dicium itu mungkin dicium ya. apalagi. Jadi akhirnya harus masuk ruang intensif untuk perawatan. Itu sebenarnya yang kasihan, tapi Oke. sering orang merasa oh ya udah biasa aja gitu kan. Makanya kenapa kadang-kadang Itu dia dia. menjenguk bayi terutama Dilarang. ya dilarang sebenarnya, apalagi sampai ya cium-cium atau apa. Emang kelihatannya gemes sih ya, tapi sebaiknya dihindari Iya. karena itu resiko untuk bayi, Iya. anak-anak, kemudian Remaja. dewasa, remaja sampai bahkan lansia. Nah, terutama populasi dua ini, balita dan lansia ini yang sangat-sangat Rentan. rentan. Oke. Ya, makanya kenapa kalau kita di penyakit dalam, yaitu populasi lansia di atas usia 60 tahun, benar-benar seharusnya itu dilindungi juga dengan vaksin Oh, seharusnya. ada vaksin, Dok. Harusnya. Oh, oke. Nah, makanya kenapa kita di PABDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, itu ada satgas khusus vaksin untuk dewasa dan lansia. Oke. Nah, tapi Itu hanya saja satgasnya maksudnya memang sudah ada sudah ada. sebenarnya. Oh, sebenarnya. Ya, Cuman sebenarnya kita sudah nih, ada. aduh, Tapi masih awam lah ya hitungannya ya. betul. Jadi selama ini kan kita taunya oh vaksin itu hanya untuk anak-anak. Iya. Ya, Heeh. kita istilahnya masih menomorduakan lah lansia dan dewasa ini. Lansia mungkin udah tua ngapain divaksin. Nah, padahal Itu banyak salah pemikiran ya. sebenarnya pemikirannya agak kurang tepat. Malah seharusnya malah ya orang-orang tua Itu yang kita utama. proteksi lebih. Ya jadi ketika mereka sudah masuk ke usia lansia ya mirip lagi kekebalan tubuhnya seperti anak-anak. Jadi Oke. lemah lagi, perlu dibantu, dikuatkan lagi dengan booster atau dengan vaksin utama dengan yang sudah ada, dan itu pilihannya juga hampir sama seperti pada anak-anak. Tapi memang pada kondisi lansia ya biasanya kita minta 3 besar sih yang biasanya itu pneumonia, ya kita sebut herpes zoster kalau di istilah orang awam apa ya. Kalau orang Bali bilang tilas ya, yang ada Oh ya, kayak itu, alergi gitu ya. ya, yang Tapi ada tanda-tanda panas ya, merah-merah merah-merah, berair, iya. nanti menghitam dia. Dan kemudian influenza, apalagi sekarang ya pancaroba, influenza itu pasti akan banyak. Jadi kayak Oke, gitu. Itu sebenarnya 3 yang penting, dan yang kalau tambahnya lain lebih dianjurkan lagi. Hepatitis. Oke. Sekarang pernah kejadian mungkin kita ingat yang heboh beberapa bulan lalu, rabies. Rabies sampai sekarang masih, Dok. Masih. PR ya, Dok ya. PR Oke. untuk kita semua. Baik, oke siap. Nah itu baru awalnya saja pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi nanti melalui telepon kami di 0362 24644 dan juga melalui WhatsApp. Kami sudah buka untuk Anda yang ingin bertanya dan sharing ya. Juga di WhatsApp ini melalui nomor 0811 399 9790. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, Jadi gitu. Dok, kalau misalnya kan tadi juga disampaikan sama dokter kalau ISPA ini kan memang sebenarnya gejalanya nggak jauh beda ya sama penyakit tadi bilang flu dan batuk biasa atau sesak nafas biasa. Tapi kira-kira untuk yang paling menonjol bahwa oh ini ISPA kok. Kalau kita sebagai orang awam ya, bahwa itu ISPA gitu. Ya, jadi kalau ya masih kondisinya ringan ya biasanya cenderung yang masih atas biasanya. Oh, oke, cuma atas aja ya. Masih sampai ya laring atau pita Iya, suara. iya. Itu biasanya lebih banyak sembuh sendiri. Oh, Lebih banyak serius, sembuh Dok? sendiri. Ya, biasanya kan kayak influenza misalkan kan. Biasanya 2 paling minggu kita ya? 1 minggu paling enggak Iya. batuk, pilek gitu, kita minum misalkan anti demam atau minum vitamin, dia akan sembuh sendiri. Tapi kalau sudah menunjukkan gejala-gejala yang sistemik, kita bilang sistemik itu kayak mulai demamnya tinggi Iya. di atas 37,5, Ah, dan mulai itu pernapasan baru ya. kita lihat pola pernapasan napas kita agak cepat. Atau kalau pada anak-anak biasanya kelihatan di antara tulang rusuknya itu kayak
agak cekok gitu ya. gitu ya, atau mungkin di daerah sekitar ulu hatinya agak cekung gitu. Terus kadang-kadang mungkin lihat ininya apa hidungnya itu mulai lebar gitu. Oke. Itu berarti mulai gejalanya mulai berat ya. Apalagi memang ya biasanya kalau dulu banyak yang punya oximetri untuk ngecek saturasi itu mulai turun misalkan di bawah 95% itu mulai hati-hati, jangan-jangan sudah mulai gini. Apalagi biasanya kalau lansia mulai kita sebut delirium, artinya mulai dia ngantuk terus, itu juga nggak termasuk. mau makan, nafsu makannya menurun, diajak ngomong kok nggak Ngelantur. merespon, ngelantur. Nah itu biasanya sudah masuk ke infeksi yang berat atau pneumonia. Itu ya jadi harus waspada. Yang mana yang kira-kira masih ringan nih kita bisa rawat di rumah aja, atau mungkin sekalinya ke dokter aja, dokter umum mungkin cukup. Yang mana yang benar-benar harus kita lihat, ini kalau udah mulai sesak, mulai bingung, melantur, berarti ada penanganan khusus ya. Sebaiknya ke rumah sakit. Nah itu yang mungkin untuk pendengar Pro 1 sekalian bisa lihat yang mana sih yang benar-benar berat, yang mana yang masih ringan. Baik, kita mulai menerima pertanyaan ya. Karena nih di WhatsApp banyak sekali nih sudah kami terima. Baik, selamat pagi terlebih dahulu untuk Ibu Dayu di tidak ada alamatnya. Selamat pagi Ibu Dayu, yang ingin ditanyakan apakah ISPA itu bersaudara atau berdekatan dengan asma? Oke, itu saja. Terima kasih Dokter Apri, selamat bertugas. Dan selanjutnya ada Ibu Made. Sebentar, Ibu Made di Sambangan. Pagi Pak Dokter, apakah ISPA bisa sebabkan kematian? Karena ada anak teman kebanyakan lendir di paru-parunya katanya, hingga mohon maaf meninggal. Apakah lendir itu yang menyebabkan atau apa? Terima kasih infonya. Baik, silakan Dokter Apri. Ya, terima kasih. Yang pertama Bu Dayu, apa ISPA sama dengan asma? Jadi agak berbeda. Kalau asma itu kita sebut penyakit peradangan biasanya akibat hiperreaktivitas dari saluran pernapasan bawah. Hiperreaktif artinya dia gampang sekali sensitif. Jadi ketika ada sesuatu alergen, misalkan kalau asma kan cenderung tercetus, misalkan ada alergi tertentu atau memang dasar dari genetik, ada bawaan. Orang tuanya salah satunya asma, anaknya bisa asma. Tapi pasti ada pencetusnya dulu. Iya, kayak debu. Nah, debu, bulu, atau udara yang terlalu dingin atau terlalu panas, dia muncul. Jadi saluran pernapasan agak bawah di bronkus sampai ke bawah itu dia menyempit. Gitu. Jadi itu yang bikin susah nafas. Jadi nafas. Kemudian kadang-kadang karena reaktifnya terlalu sensitif, ini yang kita sebut memang saluran nafas kita kan normalnya ada cairan atau ada kayak mukosanya. Itu biasanya bengkak atau keluar dahak yang lebih banyak. Sudah menyempit ditambah ada sumbat lagi. Nah, makanya suaranya kadang-kadang kayak ngik-ngik gitu ya. Kayak kucing melengking. Kejepit. Itu biasanya mulai asma. Nah, ISPA ini sering sebagai pencetusnya. Influenza. Jadi bukan saudaraan ya? Bukan saudaraan, jadi tapi beda. Pencetus. Ya, pencetus biasanya. Jadi kayak misalnya sekarang, dulu misalkan ada anaknya, kok setiap mau pancaroba sering kumat ya, asmanya. Harus sering nebul atau sering bolak-balik masuk rumah sakit gitu. Nah, itu biasanya pencetusnya. Jadi yang jelas pada kondisi asma itu harus dikontrol. Tetap harus kontrol dan kendalikan. Biasanya ada pengobatan khusus ya kalau kita di penyakit dalam atau di orang dewasa. Ada obat kontrol dan reliever namanya, pelega dan mengontrol. Itu harus rutin digunakan agar asmanya terkontrol. Karena asma sendiri ada asma terkontrol sebagian, tidak terkontrol. Harapan kita harus terkontrol biar gejalanya tidak sering kumat, dan meskipun dia kena ISPA kalau udah terkontrol ya paling ringan-ringan aja, tidak akan sampai harus opname. Tapi kalau sudah tidak, asmanya nggak terkontrol, mau batuk pilek sedikit aja udah larinya ke UGD, dan nanti pasti opname lagi. Jadi ini perhatian sekali ya untuk Bapak Ibu yang mungkin memang punya bawaan putra-putrinya atau dirinya sendiri ya. Bisa ya. Oke. Sebentar ya untuk yang telepon, silakan dulu deh. Kalau begitu tadi udah bunyi nih nomor teleponnya di 0362246644, boleh juga untuk bergabung. Untuk berikutnya tadi Bu Made ya, di Sambangan ya. ISPA sampai bikin meninggal. Ya, karena dahaknya katanya lendir banyak. Ya. Jadi kayak tadi, jadi ini mungkin yang kenanya ISPA bawah. Mungkin pneumonia. Anak-anak biasanya yang bikin sampai meninggal rata-rata itu pneumonia. Kalau bronkitis, bronkiolitis itu agak
angka kematiannya agak rendah. Tapi kalau sudah pneumonia, dan pneumonia yang seperti apa? Pneumonia pun ada yang ringan dan pneumonia berat. Kalau lihat kondisinya seperti ini, dibilang dahaknya atau lendirnya banyak, itu memang sering tanda-tanda pneumonia kan tadi ya. Jadi dahaknya biasanya tidak putih. Kalau kita normal batuk kadang-kadang keluar dahak, yang putih itu mungkin masih wajar. Normal, Kalau sudah kuning pekat, itu hati-hati, apalagi demam tinggi. Dan memang kalau udah masuk pneumonia berat, ini biasanya kondisinya akan jelek, rawan sekali jatuh ke kondisi gagal napas itu disebut. Ya mungkin ini sebelum meninggal kondisi oksigennya juga semakin rendah, infeksinya berat, masuk ke darah, atau kita sebut sepsis ya, itu mungkin yang akan mengakibatkan sampai meninggal. Jadi jangan kira, pneumonia aja, infeksi di paru aja, penyakit biasa ya, gitu ya? penyakit biasa ya? enggak, karena yang dia berat, kuman itu bisa keluar dari paru, masuk ke aliran darah. Itu namanya sepsis, dia bisa kemana-mana, infeksinya ke jantung, otot jantungnya lemah, drop tensinya, masuk ke otak, akhirnya bingung, penurunan kesadaran. Kolaborasi yang kita sebut dengan istilahnya acute organ failure ya, multi organ failure ya, gagal banyak organ lebih dari satu, yaitu yang akhirnya menyebabkan penderitanya sampai meninggal. Kalau masih ringan saja biasanya kasih antibiotik oleh dokter spesialisnya, biasanya tidak sampai meninggal. Mungkin ini ketika sudah berat mungkin ya. Baru diketahui atau penanganannya jadi agak lumayan terlambat. Baik. Lanjut ya dok ya, masih ada soalnya. Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon kami. Mohon maaf tadi karena memang belum sempat terangkat oleh kami. Anda boleh menghubungi kami di 0362 246444. Selanjutnya, selamat pagi dokter, saya Pak Subrata. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi sempat disebutkan bahwa ISPA ini termasuk penyakit yang harus diwaspadai dan lumayan berbahaya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah ini karena kuman, bakteri atau virus dok? Terus kenapa bisa tertular ya dok? Misalnya apakah tertularnya itu sama seperti COVID, karena kita sebagai manusia kan beda-beda daya tahan tubuhnya, apa menyerang daya tahan tubuh itu sih, dan kenapa kita harus hati-hati sama ISPA ini? Terima kasih dari Pak Subrata. Silakan. Ya, terima kasih Pak Subrata. Terkait dengan penyebab ISPA sendiri ya banyak ya, jadi bisa intinya kuman yang tidak baik itu virus ya, yang kalau musim pancaroba ini biasanya kalau kita bilang ISPA identik dengan virus, ya, termasuk salah satunya COVID sendiri gitu kan, penyakit akibat virus. Ya bisa juga beberapa kuman, istilahnya kuman yang bakteri ya, istilahnya kita bilang di medis itu kuman gram positif, gram negatif. Memang itu kuman yang patogen, artinya kuman yang akan membawa penyakit. Soalnya secara normal di tubuh kita pun sebenarnya ada kumannya. Dari ujung hidung sampai di usus sampai di anus itu ada kuman sendiri. Makanya kita kenal namanya ada probiotik. Nah, yang itu ada, itu artinya memang ada kuman. Jadi ketika kuman yang menyebabkan penyakit ini jumlahnya lebih banyak daripada kuman normal kita, muncullah pasti penyakit. Termasuk juga tidak menutup kemungkinan jamur. Ya, jamur pada beberapa kondisi yang daya tahan tubuhnya menurun, lemah, baik misalkan lansia, kemudian ada pakai atau mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan, kita bilang penurun daya tahan tubuh, misalkan pasien-pasien rematik, pasien lupus, itu agak rentan untuk terjadi infeksi. Nah, terkait dengan ISPA ini seperti COVID, ya COVID ini pun sebenarnya salah satu bentuk dari ISPA, terutama ISPA bawah. Meskipun manifestasi yang ringan, dia bisa ISPA bagian atas juga. Ya, yang seperti apa yang berisiko kayak tadi, memang pasien-pasien yang daya tahan tubuhnya agak lemah, lansia menggunakan obat-obatan penurun daya tahan tubuh, atau pasien kanker, atau mungkin juga pasien HIV. Itu yang semua daya tahan tubuhnya rendah, yang berisiko tinggi untuk terkena ISPA. Bagaimana dengan derajat atau keparahannya? Sama semakin rendah daya tahan tubuh kita, risiko untuk menjadi ISPA yang berat lebih besar. Makanya kenapa ya pencegahan vaksin, sama seperti COVID, ya kita harus divaksin semua. Ya, harapannya. Tapi memang masalahnya kan sekarang ya terkait pembiayaan. Pemerintah juga tidak akan bisa mengcover semua. Jadi sebenarnya ya di Buleleng saya rasa sudah banyak sebenarnya
klinik-klinik atau bahkan rumah sakit yang menyediakan pelayanan vaksin. Hanya saja itu mungkin sampai sekarang kita masih belum belum secara masif ya kita benar-benar promosi, karena memang terkait juga dengan harga tadi, dana itu ya. dana. Jadi kalau kita kan sekarang mayoritas masyarakat kita masih penggunaan BPJS, jadi ya di BPJS belum tercover itu. Tapi ya semoga kedepannya bisa seperti anggap dah anak-anak kan. Sekarang anak-anak sudah sangat bagus sekali, vaksin pneumonia yang harganya agak mahal sudah bisa tercover untuk anak-anak. Ya jadi tapi kalau memang masyarakat yang berisiko silahkan. Jadi Itu rate-nya berapa sih kira-kira, Dok? Tergantung jenis ya. Contohnya kayak influenza mungkin sekitar 400-500 ribu. Kalau pneumonia biasanya agak lebih mahal, bisa sampai 900-1 juta. Ya tapi ya anggap dah kalau udah sakit uang tuh udah karena kesehatan yang paling utama. Ya betul, lebih mahal lagi. Meskipun ada BPJS tapi kalau kita opname terus-terusan tiap bulan ya kita emang sehat yang utama ya, Dok ya. Ya kita akan pencegahan dulu. Pencegahan terlebih dahulu. Tapi memang itu udah mulai ada ya, Dok ya sebenarnya. Kalau seperti yang dokter tahu, mungkin Dokter Apri, apakah di Singaraja ini sudah mengcover, maksudnya yang menerima untuk vaksin tersebut di rumah sakit mana gitu, Mas? Untuk saat ini mungkin? Maaf, kalau saya sendiri kan saya di swasta, jadi saya juga di klinik, jadi kita menerima. Termasuk beberapa pasien yang istilahnya calon pekerja migran. Biasanya calon pekerja migran ini dia memang membutuhkan itu, membutuhkan, ya mereka kan diwajibkan. Mereka pakai. Nah, kita itu dari sana, dan kita memang juga melihat memang ya populasinya banyak, lansia kita banyak di Singaraja. Jadi kita lihat pun angka rawat inap di rumah sakit pasien-pasien kita lansia akibat infeksi paru atau ISPA ini juga lumayan tinggi. Jadi ya sebenarnya atau idealnya harusnya divaksin. Ya, semoga saja kita semua ada rezeki biar kesehatan kita itu juga tercover ya. Baik, kami masih akan bergabung kembali untuk Anda pendengar. Kami tetap mengundang Anda untuk silakan bertanya, kita sharing sama-sama untuk pagi hari ini bersama Dokter Apri tentang ISPA ya. Ini memang mungkin seperti tadi kata Dokter Apri katakan bahwa jangan pernah menyepelekan ISPA itu sendiri, terutama untuk Anda yang mungkin sebelumnya kurang paham nih ISPA itu seperti apa. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di telepon 0362 24644 dan melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Duh, Kamu kenapa? Kok tiba-tiba batuk? tuh lihat, ada orang bakar sampah jam segini. Wah, iya ya. Bisa mencemari udara tuh. Sini, supaya nggak makin parah batuk kamu. Hindari bahaya pembakaran sampah dengan cara kurangi sampah dengan memilih produk kemasan besar daripada kemasan kecil. Gunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan dan olah kembali sampah organik menjadi kompos. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan pemirsa YouTube RRI Singaraja Official, kami masih bersama dengan Dokter Apri. Ini ada yang mulai bertanya lagi di WhatsApp kami, Dokter Apri. Pertanyaannya simple katanya. Jawabannya kayaknya yang agak susah nih. Pertanyaannya adalah apakah memang ISPA itu bisa disembuhkan secara tuntas? Apakah memang seperti COVID nih bisa kambuh lagi, nanti sembuh lagi, kambuh lagi? Itu aja sih dokter. Terima kasih. Mohon maaf tidak disertakan nama ini, tapi silakan Dokter Apri. Menurut Dokter Apri gimana nih? Ya, baik, makasih. Apakah ISPA bisa kambuh-kambuhan? Sembuh total bisa juga. Ya, tergantung tadi yang mana. Kalau masih hanya sebatas yang ringan influenza, mungkin ya kita dengan istirahat yang cukup, makan yang sehat, yang kemudian minum vitamin, mungkin dalam waktu 3-4 hari bisa sembuh sendiri. Tapi kalau yang sudah lebih berat, ISPA bagian bawah, mungkin kalau sudah ada gejala menetap lebih dari 1 minggu, sebaiknya periksakan diri ke dokter atau ke rumah sakit ya. Karena untuk mencegah jangan dibiarkan setelah memberat baru kita datang ke fasilitas kesehatan. Nah sama nggak seperti COVID? Ya sama.
Ya. Sama ya? Ya, tetap ya kalau misalkan dia virus penyebabnya ya bisa termasuk COVID ini. Sebenarnya makanya kenapa kita menekankan di era ya kita anggap post pandemi ya, sebenarnya vaksin COVID tetap perlu sebenarnya. Karena sampai sekarang kan tidak semua orang tercover sebenarnya. Ya, kita lihat cakupan vaksin kita yang paling pemerintah kan 70% ya. Jadi itu maksimalnya. Jadi ada dalam 30% ini orang yang tidak pernah divaksin sama sekali, termasuk anak-anak mungkin yang baru menginjak 6 tahun ke atas kan. Itu kan masih perlu sebenarnya. Nah, saja memang mungkin kesusahannya sekarang mungkin akses vaksinnya belum semua ada. Dan kemudian harga. Dan mungkin karena itu ya udah dah kalau nggak kena COVID ya nggak usah divaksin kan gitu. Nah, makanya sebenarnya penting apa? Karena ini kita di daerah tropis, apalagi musim pancaroba kan musimnya akan gini-gini aja. Ya udah setiap tahun pasti akan berulang lagi. Hujan dan panas hujan aja panas gitu. aja, nggak kayak di luar negeri ada salju, musim dingin, musim gugur. Ya, musim gugur itu mereka makanya lebih aware. Makanya kalau di luar negeri mereka influenza itu takut sekali. Nah, karena banyak angka kematian di sana juga akibat influenza. Makanya mereka rutin di sana hampir setiap tahun pasti akan vaksin. Ya kita mungkin di sini ya karena musimnya hanya 2, musim penghujan, musim kemarau. Dan ya mungkin kalau lihat data statistiknya ya berapa sih orang yang meninggal akibat influenza nggak tinggi, jadi ya udah kita anggap ya udah nanti sembuh-sembuh sendiri. Tapi ya pada beberapa kasus populasi khusus misalkan yang udah lansia, punya penyakit namanya komorbid, kencing manis, penyakit jantung, hipertensi, sebenarnya idealnya divaksin juga sebenarnya. Karena jangan salah, pasien jantung kena influenza bisa kumat kondisi jantung karena peradangan tadi. Ya jadi jangan salah, pasien jantung kok tiap bulan masuk rumah sakit lagi ya karena tadi mungkin batuk pilek ringan sebelumnya lagi 1-2 minggu sesak lagi. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya ya tetap pencegahan yang harus paling utama. Ya, karena gitu. memang pencegahan lebih baik daripada mengobati. Betul. Ya dok ya. Ya yang tidak kalah. Yang kemarin saya lucu. Apa? Saya ke tempat makan di sebelah saya merokok. Terus lebus gitu ya. Mas boleh dimatiin nggak rokoknya? Oh bapak nggak terbiasa ya dengan asap rokok. Nah ini yang mungkin paradigma yang harus dirubah dari masyarakat ya. Jadi jadi dikira merokok itu udah hal yang biasa gitu. Jadi merokok keren gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada untungnya ya. Yang untung perusahaan rokok aja. Pemerintah dapat cukainya kan seberapa sih? Tapi beban pemerintah karena rokok ini orang kena jantung segala macam lebih banyak loh. Jadi ya daripada ngerokok udah habis berapa puluh ribu satu hari, mending stop aja dah gitu. Ya keluarga kita aman. Itu ya mindsetnya yang harus dirubah itu ya. Gitu. Jangan bilang susah bayar BPJS, tapi merokok rutin tiap hari. Ya gitu. Baik, seperti itu ya. Lanjut lagi ya, ada Ibu Yuli. Selamat pagi Mbak Irna, selamat bertugas. Terima kasih. Agak takut juga dengan ISPA ini karena saya juga masih punya anak balita. Jadi saya adalah ibu dari 2 anak, yang satu masih balita, yang satu masih di dalam perut dok. Aduh ibu. Jadi itu sih pertanyaannya, mohon pencerahannya. Jadi saya agak khawatir karena kebetulan juga dari pihak keluarga suami itu ada turun temurun yang namanya asma juga. Waduh ini komplikasi banget ya. Terima kasih untuk Dokter Apri penjelasannya. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih Bu Yuli. Silakan Dokter Apri. Ya terima kasih Bu Yuli. Ya jadi Bu Yuli sekarang kondisinya sedang hamil ya. Anak kedua ya. Tadi lupa mungkin kita tanya trimester berapa. Terus ada balita dan ada riwayat asma di keluarga. Pihak keluarga suami. Suami ya. Tapi kalau mungkin di keluarga suami, kalau ibu sendiri tidak ada dan tidak pernah merasakan gejala asma mungkin relatif lebih aman. Tapi memang kondisi hamil. Ini 6 bulan katanya. Ya, saya 6 bulan. Hamil 6 bulan ya. Ini sudah masuk hampir trimester 2 ke 3 sebenarnya. Jadi kalau dari segi kita bilang risiko, ya di sini risikonya. Aduh, ya. Ya sebenarnya makanya kenapa zaman dulu COVID banyak yang meninggal di usia kehamilan 6-7 bulan. Ya tapi mohon maaf sebelumnya kita bukan menakuti ya Bu Yuli ya. Tapi ini sebagai waspada kita. Jadi untuk Bu Yuli karena memang di fase ini adalah fase rawan. Ya fase rawan karena secara alamiah tubuh tuh memang daya tahan tubuhnya lebih rendah. Secara alamiah. Untuk apa? Untuk tidak menolak
si bayi. Oke. Ya, kalau daya tahan tubuhnya normal seperti biasa, mungkin bisa terjadi masalah dengan bayinya kan, seperti itu. Nah, makanya yang harus diperhatikan kembali lagi pola hidup bersih dan sehat. Apalagi ibu misalkan berisiko zaman sekarang tetap kemana-mana pakai masker. Karena ibu hamil makannya lebih banyak kan biasanya, silakan. Pilih makanan yang lebih sehat. Kalau olahraga sebenarnya usia kehamilan 6 bulan kan tidak ada kontraindikasi sebenarnya untuk olahraga. Jadi silakan olahraga yang ringan, mungkin itu tetap bisa. Berjemur juga untuk meningkatkan tetap daya boleh tahan dok tubuh. ya, Masih berjemur. boleh sebenarnya ya. Kemudian yang tidak kalah penting kayak tadi, untuk vaksin sendiri sebenarnya kalau kita lihat di panduan Satgas PABDI ini untuk imunisasi dewasa tahun 2023, untuk kehamilan sebenarnya hampir relatif juga ada memang beberapa vaksin yang boleh, dan ada beberapa untuk ibu hamil. Ada beberapa yang kontraindikasi atau kita warning, kita kasih tanda kuning gitu. Kalau misalkan influenza ini untuk kehamilan aman. Aman. Ya, karena kandungannya memang obat vaksin itu emang tidak berbahaya ada ya berbahaya atau berisiko ke bayi. Kemudian nah ini sebenarnya kayak waktu ini saya ada ketemu ibu hamil yang cacar. Nah itu sebenarnya rawan sekali. Ibunya yang kena cacar. Nah itu sering berisiko. Nah cacar itu rawan sekali untuk berefek ke bayi. Makanya kita kenal ada penyakit TORCH, toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex virus, TORCH namanya kita sebut. Nah ini sering menimbulkan kalau hamil muda dia keguguran. Kalau hamil sudah agak trimester 2, 3 kadang-kadang kecacatan pada bayi, atau memang gangguan bisa gangguan mata, bisa gangguan jantung pada bayi. Nah sebenarnya itu idealnya diberikan sebelum hamil. Nah tapi karena ibu sudah hamil 6 bulan ini dia masuk kontraindikasi, jadi untuk cacar itu tidak. Kemudian untuk vaksin pneumonia atau radang paru sebenarnya untuk kehamilan ini masih abu-abu ya kita labelnya. Jadi untuk safety-nya kita belum, atau keamanannya belum pasti sekali. Jadi kita belum memberikan. Jadi kalau memang influenzanya, kalau untuk kehamilan nih influenza sama tetanus biasanya yang aman. Makanya kenapa kalau ibu hamil rata-rata kalau konsultasi ke rumah sakit atau ke bidan kan biasanya dikasih imunisasi TT gitu. Jadi itu yang biasanya kalau ibu sering kena influenza atau batuk pilek, ya boleh divaksin tiap tahun. Jadi tidak ada kontraindikasi. Tapi itu aja. Yang dua ini yang masih aman untuk kehamilan. Kalau yang lain, karena memang sekali lagi karena Ibu Yuli ini posisinya sudah masuk 6 bulan ya agak susah ya. Nah terkait dengan Ananda balita, ya sebaiknya ikuti jadwal imunisasi rutinnya sesuai panduan yang sudah dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tergantung berapa umurnya sekarang, apa yang harus diberikan. Jadi ikuti, jangan istilahnya kalau kita di Bali mau boye, ngapain divaksin nanti nggak demam nggak gini, ikuti karena dengan imunisasi itu daya tahan tubuhnya lebih bagus, anak kita jarang sakit pastinya. Jadi itu sih harapannya. Baik. Terkait dengan asma tadi, suami ya kalau tergantung lihat lagi kan, kalau dia sering kumat ya rasanya perlu juga vaksin ke depan. Baik. Kita break dulu kayaknya Denny ya. Ini masih ada yang mengetik. Jadi nanti mungkin buat Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami, nanti kami akan teruskan ke Dr. Apri sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saya akan kembali membacakan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 08139997790. Selamat pagi Dokter Apri, salam kenal dan salam sehat selalu. Tadi dikatakan bahwa Dokter Apri adalah salah satu dokter spesial ya dok ya di rumah sakit swasta. Nike di mana? Itu pertama. Yang kedua adalah saya punya alergi antibiotik. Kalau misalnya saya termasuk orang yang juga mungkin sudah berusia dan saya takut juga kalau misalnya kena ISPA. Tapi kalau tadi dokter bilang bahwa ada antibiotiknya, saya padahal adalah pasien yang alergi antibiotik. Seperti apa nih penanganannya kalau misalnya dalam posisi saya mungkin terkena ISPA tersebut, tapi saya juga ada alergi antibiotik. Terima kasih Dokter Apri, selamat bertugas. Baik. Ya, Tidak ada namanya. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait tugas mungkin nanti kita ya, spill di belakang ya. Nah, nanti Ini Ibu penasaran bisa, nih. atau Bapak bisa konsultasi atau ketemu saya juga boleh. Terkait alergi antibiotik tadi mungkin kalau bisa spesifik, ingat nggak atau tahu nggak alergi antibiotik jenis apa? Karena memang banyak jenis ya dok ya untuk. Belum tentu alergi satu antibiotik yang lain juga pasti alergi. Oh gitu. Dan sama kayak makanan, kita makan siap. telur mungkin alergi, makan ikan laut mungkin enggak. Tidak, ya. oke. Dan terkait dengan antibiotik sendiri, ini ya kita juga di Indonesia sering latah ya, sedikit sakit langsung ke apotek, saya beli amoksisilin misalkan. Sebenarnya enggak semua penyakit atau ISPA ini harus antibiotik jawabannya. Kalau dia lebih gejalanya ke arah hanya pilek biasa atau influenza, yang curiganya kita dari virus, itu bukan antibiotik jawabannya. Siap. Ya, kecuali memang yang gejalanya benar-benar lebih mengarah ke infeksi bakterial atau bakteri. Biasanya kalau mulai batuknya atau dahaknya itu warnanya dari putih mulai berubah ke kuning atau ke agak kehijauan atau mungkin ada dahaknya bercampur bercak darah. Kemudian mulai demamnya mulai tinggi di atas 38 derajat Celcius. Kemudian mulai sesak atau napasnya mulai agak cepat. Nah, itu mungkin perlu antibiotik, dan sebaiknya antibiotik bukan Bapak Ibu sendiri yang beli. Ya, kan gitu Atas ya. anjuran. Anjuran dokter. Makanya antibiotik itu ditandai dengan label warna merah dan obat keras, karena memang idealnya tidak boleh bebas sembarangan gitu. Jadi jangan sendiri saya pilek udah biasa nih. Udah biasa. Saya kebiasaan minum amoksisilin hilang. Itu mungkin bukan antibiotiknya yang menyembuhkan, tapi memang daya tahan tubuhnya yang udah bikin sembuh sendiri. Malah risikonya apa? Resistensi antibiotik ke depannya. Nah, nanti ketika di rumah sakit betulan infeksi bakteri, kita kasih antibiotik yang standar nggak mempan. Itu nah, dia itu. tuh. Jangan salah, anak-anak banyak yang seperti itu juga. Datang ke rumah sakit akhirnya kasih antibiotik tertentu enggak, karena mungkin sering orang tuanya itu pernah periksa misalkan ke dokter spesialis anak, dikasih antibiotik mungkin dengan indikasi sesuai pertimbangan spesialisnya. Nanti ketika sakit yang sama dia pikir obatnya pasti sama nih gitu, dibeliin lagi antibiotik jadi prediksi seperti dokter sendiri udah sih, padahal dokter kan melakukan anamnesis atau wawancara, fisiknya dilihat, ini yang perlu indikasi antibiotik, ini tidak. Jadi memang kembali lagi sebaiknya jangan. Nah, apalagi kayak tadi alergi antibiotik itu risiko menjadi reaksi alergi yang berat. Jadi memang tetap harus hati-hati berarti hati-hati ya. sekali. Jadi setiap kali akan periksa ke tenaga medis, bawa itu catatannya. Dok, saya alergi ini, jangan lagi nggak ngomong dikasih ya diminum juga lagi gitu ya. Hati-hati nanti timbul reaksi alergi yang berat. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah memang ada sering kayak tadi kena ISPA, ya seperti saya bilang tadi, pencegahan ya pola hidup bersih dan sehat, ventilasi di rumah kita perbaiki, olahraga yang cukup, tidur yang cukup juga, jangan sering begadang, apalagi begadang lihat media sosial ya, kan nggak ada gunanya malam-malam ya. Vaksin, tetap sih dari saya vaksin. Jadi kalau kita rasanya berisiko kayak tadi, sebaiknya vaksin. Ya berarti mahal di awal, tapi untuk jangka panjangnya mencegah kita sakit. Berarti tadi udah disampaikan ya, baru mau tanya nih. Jadi tips sehat saat pancaroba nih apa aja nih dok? Baru ngomong-ngomong gitu ya. Ternyata tadi udah di-spill sama dokter. Jadi yang penting adalah istirahat yang cukup, rutin olahraga, makan makanan yang bergizi. Kalau vitamin dok?
vitamin ya standar sih biasanya kita sebut vitamin yang imunomodulator, vitamin C kayak gitu Oke, yang vitamin standar. C. Dosisnya juga jangan terlalu tinggi-tinggi sebenarnya. Oh, emang standarnya kalau Ya, jadi vitamin C sebenarnya, Dok? 500 mg cukup. Oke. Jadi ya kita kan sering kemakan Iya, iya. iklan ya, Iya, ya 1000 produk mili ya, gitu produk kan. sebelah ini Ya. bla 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 1000 mg. Iya. Jadi sebenarnya enggak juga ya, syukurnya vitamin C itu dan B itu kan larut dalam air ya. Jadi kelebihannya dia kalau kita minum air keluar lalu kencing. Coba itu kayak vitamin A, D, E dan K. Dosisnya ketinggian kita keracunan vitamin juga. Nah, jadi saran saya enggak usah kemakan iklan vitamin ini dosis tinggi bagus nih gitu. Iya. Jadi enggak usah, jadi secukupnya aja. Agar sesuai dengan anjuran hariannya. Baik, kami akan sapa penelpon pertama nih. Tadi banyak yang melalui WhatsApp ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Nggih, selamat pagi. Selamat pagi Bu Irna. Selamat pagi, Pak Putu Wayang niki. Nggih, selamat Nggih. pagi Bapak narasumber, Bapak dokter ya. Nggih, Dokter Nggih. Apri. Selamat pagi Pak Dokter Utu. Apri. Nggih. Selamat pagi Pak dokter. Nggih. Semoga sehat. Nggih, Kalau dokter rahayu. pastilah sehat. Nggih. Amin. Begini dok, sebelumnya saya tidak panjang lagi ya ngomongnya. Sebelumnya saya bersin itu ya kelamaan mungkin. Bersin atau pilek, pernah juga batuk kadang-kadang dibaringin dengan batuk. Terus yang bersin ini yang tidak lepas ini. Sudah lama sih. Setelah itu selesai, sekarang sudah ada terus timbul nyeri-nyeri di bagian kiri tangan saya itu nyeri dok. Nyeri-nyeri itu merembet kayaknya seperti apa tuh jantung itu, pokoknya di dada sebelah kiri juga terasa nyeri itu. Apa ada hubungannya bangkas ya bersin itu dok ya dengan nyeri-nyeri yang ada di sebelah kiri tangan kiri saya ini itu. Ya, Itu yang pertama. maaf Pak Putu, kalau boleh tahu nyerinya Yang kedua, ya. vitamin apa yang sebaiknya kita dikonsumsi? Kan ada vitamin B, vitamin apa tuh? B kompleks. Ya. Ada juga vitamin yang bersih, vitamin C itu apa tuh? Ya, vitamin C B-komple berarti. ya, B-komple. Ya. Itu yang mana lebih bagus dok? Itu menurut vitamin yang saya harus konsumsi apa? Terus ada nggak hubungannya dengan olahraga yang terlalu banyak gitu, atau terlalu capek gitu? Dengan kondisi saya ini, umur saya sekarang 66 tahun dok. Baik. Nah itu aja dulu dok. Terima kasih ini atas jawabannya, saya tunggu. Nggih. Pak Putu Bu Wayang. Irna, terima kasih Bu Nggih, Irna. sama-sama Pak Putu. Terima kasih kembali. Silakan jawab langsung nih, penelpon terakhir sekaligus ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Putu ya. Terkait dengan yang pertama, bersin lama, sering pilek. Nah ini kalau bersinnya sudah memang lama, lebih dari 2 minggu, kita mungkin Bapak perlu konsultasi mungkin ke THT karena ini ispa bagian atas ya. Jangan-jangan ada yang kita sebut sebagai rinitis atau peradangan di hidung. Ya, ini bisa ada rinitis alergi, misalnya karena debu, atau rinitis ada banyak vasomotor akibat kondisi suhu tertentu, misalnya terlalu dingin, ada pembuluh darah di hidung tuh ada yang bisa dia melebar atau terlalu menyempit, akhirnya bersin terus. Nah kalau rinitis ini juga lama-lama bisa bikin namanya polip juga. Nah jadi polip itu kayak apa, di hidung tuh kayak tampak benjolan yang menyumbat, jadi sering tersumbat rasanya. Napasnya kok mau hirup lewat hidung nggak plong ya, salah satu ada yang nutup rasanya. Nah ini harus konsultasi lebih lanjut. Kalau memang ada rinitis nanti harus dicari tahu ini pencetusnya apa, apakah memang alergi atau yang lain, dan memang perlu terapi khusus. Biasanya kalau dokter THT akan memberikan mungkin obat alergi atau juga mungkin beberapa obat yang cairan dimasukkan ke hidung. Jadi untuk mencegah perburukan dari kondisi rinitisnya atau bersin-bersin terus-terusan seperti itu. Dan kemudian terkait dengan nyeri dada sebelah kiri, ini memang harus dipastikan dulu kalau kita harus membedakan nyeri ini nyeri jantung apa bukan dari jantung. Kalau apalagi Bapak tadi bilang olahraganya mungkin agak
aktif ya iya. agak banyak ya Over dengan ya. usia over ya. Sering misalkan overuse mungkin tipikalnya bukan nyeri dada jantung ya. Bisa saja sering usia segini sering namanya sebut frozen shoulder, kaku di daerah persendian di bahu. Jadi karena faktor otot kayak tadi overuse, kita terlalu olahraga terlalu banyak sering, itu menjadi frozen shoulder, kaku jadi di daerah bahu dan otot-otot di sekitarnya. Jadi jadi kesannya terasa sakit. ya otot di sekitar dada ini pectoralis itu kayak ketarik dia. Jadi atau kaku itu yang bikin sakit. Karena kalau nyeri dada akibat jantung biasanya nyerinya memang di sebelah kiri, biasanya ada penjalaran juga ke lengan kiri, ke daerah leher biasanya. Terus sering nyerinya itu kayak di Tusuk-tusuk. tindih gitu. Oh, kayak Enggak, ditindih. ya kalau nyeri yang ditusuk dan kita tahu, oh bisa nggak Bapak nunjukin nyerinya di mana? Oh di sini. Oke. Nah, kalau itu rasanya kecil kemungkinannya akibat jantung. Kemungkinan bisa otot. Kalau saya lihat dari kondisi Bapak, mungkin ini tidak ada penyakit bawaan sebelumnya, kemungkinan terkait dengan kayak tadi overuse. Nah, kalau otot sebaiknya mungkin kalau sering nyeri ya dikonsultasikan apa memang murni penyakit di otot atau ada di selaput ototnya atau memang tulangnya. Sering juga udah usia segini sering pengapuran tulang. Oke. Nah, jangan-jangan itu osteoartritis atau pengapuran tulang yang menyebabkan Bapak sering nyeri di daerah bahu atau di daerah dada sebelah kiri. Nah, terkait dengan vitamin, kembali lagi tidak ada namanya vitamin yang paling bagus. Tetap ini kan namanya mikronutrien, nutrisi yang esensial diperlukan dalam jumlah kecil sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah yakin konsumsi makanannya bagus, buahnya tercukupi, vitamin mau minum B kompleks aja yang lebih murah juga cukup, nggak harus B komsi yang lebih mahal. Jadi kembali lagi bukan vitaminnya sebenarnya, ini hanya bagian kecil yang diperlukan. Jadi kalau Bapak Ibu pola makannya Udah cukup, bagus, mencukupi, ya nggak usah. nggak perlu ya ya. vitamin. Jadi vitamin itu tambahan ya, Dok, Tambahan ya? saja. Kecuali kita yakin kayak tadi saya jarang makan buah, ya, makan buah, sayur makan gitu sayur kan. nih, Makanya oh, kurang mungkin sehat lah ya, hitungannya. kurang sehat, ya mungkin perlu vitamin C di situ. Dan mungkin catatan juga untuk Pak Putu, mungkin kalau usia segitu lebih baik gerakan atau olahraganya yang ringan-ringan aja, Ya Pak. betul, yang diringan disesuaikan dengan kondisi fisiknya, jangan terlalu berat lagi. Baik. Wow, luar biasa pendengar, karena memang waktu nih Dokter Apri mungkin sebagai closing statement untuk topik pagi hari ini yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Ya, jadi untuk pendengar Pro 1 RRI sekalian, jadi ISPA ingat ini penyakit yang banyak, tapi jangan dianggap sepele, apalagi dengan kondisi kita sekarang, karena dia juga ada yang manifestasinya dari ringan bisa sembuh sendiri, bahkan ada yang sampai berat. Jadi ingat pencegahan yang paling utama, kayak tadi pola hidup bersih dan sehat, diet yang baik, olahraga yang cukup, hindari merokok atau asap apapun itu yang berpotensi mengganggu saluran pernapasan kita. Ingat tidak kalah pentingnya vaksinasi. Jadi jangan kira setelah pandemi selesai vaksin tidak perlu lagi. Jadi karena virus tetap mengintai kita semua. Iya, baik. Terima kasih Dokter Apri untuk waktu dan kesempatannya bisa hadir ke studio Pro 1, dan juga untuk Anda pendengar dan pemirsa YouTube RRI Singaraja Official. Terima kasih untuk perhatiannya yang sudah bergabung melalui telepon kami dan juga WhatsApp kami, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi